Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pemirsa, cahaya rohani kali ini saya akan menyampaikan tentang harta yang baik. Sang Buddha bersabda ataupun berkomentar di dalam Nidikanda Sutta yang menyatakan Iyasa danena silena sanyamena damenaca nidi sunihito hoti itya urisa sawa. Gemar memberi dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu, serta mempunyai pengendalian diri adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita dan pria. Bapak Ibu yang berbahagia, memiliki harta kekayaan adalah satu keinginan di setiap orang. Di dalam Pathakama Sutta dijelaskan, ya, Samyutta Nikaya, bahwa ada 4 keinginan, dan keinginan itu adalah wajar, ya, wajar sebagai seseorang yang hidup sebagai manusia. Keinginan memiliki harta kekayaan, ya, keinginan yang berlebih, artinya harta kekayaan yang berlebih. Kemudian keinginan yang kedua, supaya nama baiknya atau menjadi orang yang terpandang. Yang ketiga adalah keinginan agar usia panjang dan sehat. Dan yang keempat adalah keinginan ketika sudah meninggal dunia masuk surga. Jadi kayaknya hampir semua orang punya harapan yang demikian. Ya. Karena dengan memiliki kekayaan, orang bisa berbahagia. Tentunya bila mana mampu menggunakan kekayaannya dengan yang baik. Ya. Kemudian, ya, di dalam kitab Paramata Jotika, ya, komentar Khuddaka Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 jenis harta, yaitu harta tak bergerak, harta bergerak, harta bagai kaki tangan, dan harta bagai pengikut. Ya. Harta tak bergerak tentu seperti tanah, rumah, ya. Harta-harta yang tidak berjalan. Harta-harta yang mati. Ya. Harta-harta yang kita ketahui, ada emas, ada, ya, ada berlian, ya, itu termasuk harta-harta yang tidak bergerak. Kemudian harta-harta yang bergerak, ya, punya mobil, ya, kemudian punya hewan peliharaan, ya, atau mungkin juga
negara-negara tertentu bahwa pelayan atau puncak pegawai ya itu juga termasuk bagian dari harta yang bergerak. Ya. Dan yang ketiga, harta bagai kaki tangan. Ya, harta bagai kaki dan tangan itu wujudnya seperti ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan ilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan, ya, orang membawa kemanapun, ya, keterampilan membuat sesuatu dibawa kemanapun. Keterampilan memiliki pengetahuan tentang ya teknologi, pengetahuan tentang bagaimana caranya agar bisa air disulap menjadi bahan bakar. Nah, itu termasuk bagian dari harta yang bagaikan kaki tangan. Nah, kemudian harta bagi pengikut. Nah, pengikut ya, harta bagi pengikut ini harta yang berupa jasa kebajikan, ya, seperti melakukan berdana atau memberi, ya, terus kemudian menjalankan sila ataupun melakukan meditasi. Nah, ketiga harta ini, ya, jasa-jasa kebajikan yang sudah dilakukan ini akan mengikuti, ya, mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan sampai di ujung maut pun dia akan mengikuti. Itulah harta yang dikatakan sebagai harta pengikut, ya. Nah, harta pengikut ini jauh kadang tidak dipikirkan oleh kita, tapi harta yang berupa materi itulah yang kadang kita utamakan, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari jenis 4 harta ini, ya, adalah harta yang bagaikan harta sebagai pengikut, ya. Nah, ini jenis-jenis harta yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita, ya. Nah, marilah kita berbicara perihal harta manakah yang lebih baik antara harta materi dan harta batin. Mari kita lanjutkan berikutnya. Baik, kita lanjutkan mengenai sifat dari harta kekayaan materi. Di dalam Anguttara Nikaya 3, ya, halaman 259, Buddha menjelaskan tentang konsekuensi atau kerugian dan keuntungan kalau kita memiliki harta materi. Kerugian memiliki harta kekayaan yang berupa materi, ya. Kekayaan berupa materi bisa musnah, bisa hilang, yang disebabkan karena kebakaran. Kekayaan materi bisa hilang, bisa musnah dalam sekejap, disebabkan oleh banjir. Kemudian kekayaan bisa disita oleh pemerintah, oleh negara,
apabila dalam mengumpulkan harta kekayaan materi ini dengan cara-cara yang melanggar hukum, ya, cara-cara yang tidak baik. Dengan memiliki harta, kerugian kita akan dirampok, ya, harta kekayaannya. Kemudian pada saat kita sudah bisa mengumpulkan harta kekayaan, sifat dari kerugiannya adalah apabila ahli waris, ya, yang telah diberi, yang mendapatkan harta kekayaan ini tidak bisa menggunakan di jalan yang baik. Maka, ya, karena keborosannya harta materi yang sudah diperoleh, ya, yang sudah dikejar, yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, akan lenyap dalam beberapa waktu. Ya. Karena kelima cara inilah, ya, harta bisa cepat musnah, cepat lenyap. Ya. Itu artinya bahwa harta materi bila terkena anicca yang seperti itu sangat mudah menyebabkan penderitaan, sangat mudah menyebabkan duka. Nah, dengan hal demikian tentunya kita tidak bijaksana apabila di dalam hidup kita hanya mementingkan harta materi itu. Padahal sifat daripada harta materi itu bisa lenyap karena anicca yang seperti itu. Ya. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha menjelaskan, ada keuntungan juga orang memperoleh harta, orang mendapatkan harta. Ya. Disebutkan bahwa dengan memiliki harta, ya, harta materi, seseorang dapat membuat dirinya senang, ya, membuat dirinya bahagia karena bisa membeli barang-barang, ya, bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, bisa membeli mobil, bisa pergi kemanapun, bisa pergi makan enak, bisa pergi, ya, kemanapun yang dia suka, ya. Kemudian dengan harta materi yang diperolehnya, seseorang bisa membuat bahagia orang tuanya. Ya. Nah, orang tuanya dibelikan segala kebutuhan yang diinginkan oleh orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya menghendaki supaya dapat dilaksanakan ibadah. Ya, sebagai umat Buddha, ya, ibadah untuk pergi ke India, melakukan Dhammayatra, mengunjungi tempat-tempat yang istimewa, yang dianggap suci oleh umat Buddha. Ya. Orang tuanya merasa senang kalau anaknya bisa memberikan sebuah hadiah melakukan kunjungan Dhammayatra, ya, ke India. Kemudian dengan memiliki harta, seseorang bisa membuat istri, anak-anak, ya, kemudian pelayan dan pegawainya menjadi senang, ya, karena dengan materi itu, ya, seseorang bisa membelikan yang menjadi kebutuhan anak, bisa menyekolahkan anak, bisa memberikan, ya, uang, memberikan pakaian, memberikan emas yang diinginkan oleh istrinya, ya, bisa menggaji yang besar terhadap pegawainya, ya, bisa membuat senang pelayannya, ya, di setiap minggu pelayannya juga diajak untuk berlibur atau
menikmati santai bersama. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk ya karena kita memiliki harta materi. Kemudian dengan harta materi membuat sahabat-sahabat, teman-temannya bisa bahagia. Ya, ketika berkunjung ke rumahnya bisa disuguhi, bisa dijamu. Ketika ada acara tertentu, makan temannya, sahabatnya bisa ditraktir, ya, ataupun dibelikan sesuatu sebagai hadiah buat sahabatnya, buat temannya. Dan kemudian kepada para pertapa, ya, dan brahmana, orang yang memiliki harta kekayaan ini dapat melakukan persembahan yang mulia, ya, untuk kebahagiaan di alam mendatang. Ya, inilah realita yang ada karena kita memiliki harta materi itu. Ya, tidak dipungkiri bahwa harta materi itu bisa membuat kebahagiaan. Di samping tadi bisa membuat penderitaan atau duka. Ya, nah ini. Ya. Kemudian Sang Buddha juga menggambarkan tentang ketiga hal dari orang yang memiliki harta materi. Ya, seperti orang buta, orang bermata satu, dan orang yang bermata sehat. Ya. Untuk penjelasannya, ya nantikan di segmen berikutnya. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita tentang harta yang baik. Tadi disebutkan ada beberapa kategori ya atau gambaran ya, seperti orang buta. Orang buta, orang yang tidak tahu cara mengumpulkan kekayaan dan juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekayaannya dengan baik. Ia tidak mengerti bagaimana mengumpulkan harta kekayaannya dengan baik, maka dia kumpulkan harta kekayaannya itu dengan cara yang tidak baik. Sesudah dia kumpulkan dengan cara yang tidak baik, dia gunakan dengan cara yang tidak baik pula. Nah, ini seperti orang buta. Ya. Ada juga seperti orang yang bermata satu. Artinya orang ini bisa mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang baik, tetapi dia tidak bisa menggunakannya di jalan yang baik, di jalan dhamma. Ya, dia gunakan untuk foya-foya, dia gunakan untuk minum-minum, ya, dia gunakan untuk tempat-tempat maksiat, ya, dia habiskan kekayaan yang dia peroleh sudah dengan cara yang benar, tetapi penggunaannya dengan cara yang tidak benar. Nah, ada pula orang yang mengerti ya bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya itu dengan baik. Setelah dia kumpulkan, dia miliki harta kekayaannya dengan baik, dia menggunakannya dengan cara yang baik. Dia akan membagi untuk kebutuhan hidupnya, keluarganya, kebutuhan dirinya, ya, kemudian untuk bersedekah atau berbuat amal, untuk memberi, kemudian dia akan membagi untuk menabung, ya, supaya
kalau terjadi sesuatu ini ada harta yang bisa digunakan. Dan tidak lupa juga kadang orang menyisihkan harta kekayaannya itu untuk persiapan ketika sakit, ya, atau ketika mati, ya. Baik dia titipkan di bank ataupun ya dia investasikan di mana saja, ya, dengan tujuan supaya ketika dia sakit, ketika dia dapat perkara, ada harta yang bisa menjamin, ya, tentang kebebasannya. Nah, demikianlah, ya, cara-cara orang mengumpulkan harta dan juga mengumpulkan kekayaannya, menggunakannya dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan mengumpulkan yang baik, dengan menggunakan yang baik, maka akan berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa ada harta materi, ada jasa, kemudian juga ada harta yang sifatnya mengikuti kita, mengikuti kehidupan kita, ya. Orang mengatakan kalau harta kekayaan kita hanya digunakan untuk makan, nah, padahal apa yang dimakan ini biasanya sebagian, ya, sebagian nanti berubah menjadi kotoran. Apa yang kita wariskan, harta kita, apabila sang ahli waris tidak bisa mengelola, maka akan menjadi rayahan, akan menjadi penderitaan buat ahli warisnya. Nah, tapi kemudian Sang Buddha sebutkan bahwa ada harta yang terbaik di antara harta-harta itu, yaitu harta yang bagaikan pengikut, harta yang digunakan untuk memberi beramal, ya, dia beri ke wihara, dia beri ke yatim piatu, dia gunakan untuk membangun jalan umum dan lain sebagainya. Nah, dia kemudian memiliki moralitas, dia bisa menahan nafsu inderanya, dan dia juga bisa melakukan meditasi, ya. Apabila punya harta, orang bisa mengikuti latihan meditasi di tempat-tempat mungkin yang jauh, ya, yang jauh seperti yang kita kenal, ya, di tempat meditasi seperti di Blitar ada, di Malang ada, di Bali ada. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, dengan memiliki harta kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan meditasi di sana, ya. Kemudian untuk meningkatkan sila juga bisa, ya. Apabila kita sudah berlebih harta, kita akan menjalankan atas sila di wihara, ya, selama 1 hari, 3 hari, atau mungkin 1 minggu, orang bisa melaksanakannya full, ya, karena sudah tidak lagi memikirkan pekerjaannya, ya. Artinya, ya, model untuk melakukan atas sila ini sudah ada, ya. Ya, begitu juga dengan berdana. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita senantiasa berimbang di dalam mengumpulkan harta materi dan juga harta kebaikan. Karena harta kebaikan inilah yang akan membuat perlindungan kita di masa hidupnya, di masa sekarang dan juga masa kehidupan selanjutnya. Itu yang akan menjadi perlindungan buat kita, perlindungan yang setia, ya, perlindungan yang bisa dibawa kemana saja adalah harta yang diberikan kepada kebaikan. Jadi kalau kita mati tidak membawa harta, betul, tapi siogianya harta yang sudah kita miliki gunakanlah untuk hal-hal yang baik, sehingga kalau sudah digunakan kepada hal-hal yang baik, harta itu akan menjadi terbawa dalam kehidupan berikutnya, ya. Nah, saya mengajak kepada segenap umat Buddha, ya, bahwa marilah kita tingkatkan untuk mengamalkan adanya perbuatan-perbuatan baik seperti berdana, menjalankan sila, melakukan meditasi, menahan nafsu. Ya, sebagai akhir pertemuan
dalam siaran Cahaya Rohani saat ini, saya akan berdoa, berharap kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian bisa sehat, panjang umur, dan juga banyak rezeki. Ya. Jayanto Bodia Mule Sakyanang Nandiwadano Ewang Tewang Wijayohi Jayasu Jaya Manggale Aparajita Palangke Sise Patawi Pokare Abiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Cak Suyitang Brahmacarisu pada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang manokamang panidite pada kinang sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup dimanapun berbahagia. Demikian, selamat, sadu, sadu, sadu. Sukihoto, Namo Buddhaya. Terima kasih.